Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kalimat penyelesaian masalah yang terdapat pada buku tema kelas 3, tema 4. Ayo kita mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu kompetensi dasar dari kalimat penyelesaian masalah. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi. Yang keempat, contoh soal. Yang kelima, latihan. Dan yang keenam, kesimpulan. Kira-kira apa ya kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.10, mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana dalam teks tertulis. Yang kedua, 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Selanjutnya, apa ya kira-kira tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masalah dalam bernegara. Nah, selanjutnya mari kita menuju ke materi. Nah, di dalam materi nanti kita akan belajar tentang pengertian dari masalah, kalimat masalah, dan juga pengertian dari kalimat penyelesaian masalah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang masalah. Nah, kira-kira apa ya masalah itu? Nah, masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, dan harus segera diselesaikan atau dipecahkan. Nah, selanjutnya, apa itu kalimat masalah? Nah, kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Biasanya kalimat masalah diiringi dengan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan diiringi dengan kalimat saran mengenai suatu masalah tersebut. Nah, sedangkan apa itu dari kalimat penyelesaian masalah? Nah, sebenarnya kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari suatu masalah. Nah, selanjutnya mari kita menuju ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya yaitu lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya.
Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, kalimat masalahnya yaitu yang pertama, jalan di depan sekolah Dayu gersang. Yang kedua, tidak ada pohon besar yang hijau. Yang ketiga, di siang hari udara terasa panas. Yang selanjutnya, kalimat penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang sekolah. Yang kedua, Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Yang keempat, mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Yang kelima, ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, selanjutnya mari kita menuju ke latihan soal. Ayo kawan-kawan berlatih. Nah, latihan soal yang pertama, carilah kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan juga kalimat saran dalam teks berikut. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Kira-kira apa ya kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan juga kalimat sarannya? Nah, kalimat masalahnya yaitu yang pertama, Siti kepanasan saat pulang sekolah. Yang kedua, di malam harinya ia demam dan badannya panas. Kalimat penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Yang kedua, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Yang ketiga, dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Kalimat sarannya yaitu yang pertama, dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Yang kedua, Siti harus banyak minum air putih hangat. Yang ketiga, Siti harus memilih jajanan yang sehat. Yang keempat, Siti harus rajin mencuci tangan. Nah, selanjutnya latihan soal yang kedua. Carilah kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan juga kalimat saran dalam teks berikut. Jalan yang bersih. Penny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Penny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Penny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah.
Nah, kira-kira apa ya kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran dari teks Jalan yang Bersih? Nah, kalimat masalah dari teks tersebut yaitu yang pertama, jalan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Yang keempat, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Yang kelima, mereka sedih melihat kondisi jalan. Kalimat penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Sedangkan kalimat sarannya yaitu yang pertama, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Nah, latihan soal yang ketiga yaitu carilah kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dalam teks berikut. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Kira-kira apa ya kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalahnya? Nah, kalimat masalahnya yaitu yang pertama, Ayah Dayu terserang demam berdarah. Yang kedua, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Yang ketiga, kepalanya terasa berat, perutnya mual, dan ingin muntah. Yang keempat, bintik-bintik merah di kulitnya. Yang kelima, demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Yang keenam, nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Kalimat penyelesaian masalahnya yaitu tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Yang ketiga, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Yang keempat, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Yang kelima, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, latihan soal yang keempat yaitu carilah kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dalam teks berikut. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan.
Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Apa ya kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalahnya? Kalimat masalah yang pertama, lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Yang kedua, kotoran ayam di lantai. Yang ketiga, sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Yang keempat, keluarga Siti tidak memelihara ayam. Yang kelima, ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Nah, sedangkan kalimat penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Yang kedua, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang ketiga, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang keempat, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang kelima, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Yang keenam, hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, latihan soal yang kelima, carilah kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dalam teks berikut. Aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Kira-kira apa ya kalimat masalah dan juga kalimat penyelesaian masalahnya? Ya, kalimat masalahnya yang pertama, ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Yang kedua, anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Nah, kalimat penyelesaian masalahnya yang pertama, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Yang kedua, Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, lakukanlah dengan cara yang santun. Nah, kira-kira apa ya kesimpulan dari materi pada pembelajaran hari ini? Yaitu tentang kalimat penyelesaian masalah. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kalimat masalah adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Suatu kalimat masalah memiliki kalimat penyelesaian masalah, di mana kalimat tersebut mengandung penyelesaian dari suatu masalah.
Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.